Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umar kemudian membawa masuk Umair kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihatnya dan Umar memegang tali pedang yang berada di lehernya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lepaskanlah wahai Umar, dan mendekatlah hai Umair." Umair kemudian mendekat dan berkata, "Selamat pagi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan suatu penghormatan yang lebih baik dari penghormatanmu hai Umair, yaitu dengan salam penghormatan penduduk surga." Beliau kemudian bertanya, "Hai Umair, ada keperluan apa kamu datang?" Umair menjawab, "Aku datang karena anakku menjadi tawananmu. Perlakukanlah ia secara baik." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Lalu untuk apa pedang yang ada di lehermu itu?" Umair menjawab, "Semoga Allah memperburuk pedang tersebut. Apakah pedang ini berguna bagi kami?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berkatalah secara jujur, kamu datang dalam rangka apa?" Umair menjawab, "Aku tidaklah datang kecuali untuk keperluan tersebut." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak, kamu dengan Safwan bin Umayyah telah duduk di sebuah batu, dan kalian telah menyebut-nyebut tentang para korban perang Badar dari kaum Quraisy. Kemudian kamu berkata, seandainya aku tidak mempunyai tanggungan hutang dan keluarga, aku akan keluar untuk membunuh Muhammad. Kemudian Sofyan menanggung hutang dan menjamin keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah pasti menghalangi rencanamu itu." Umair berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebelumnya aku mendustakan berita-berita langit yang kau bawa kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Rencanaku ini tidak ada yang mengetahui selain aku dan Sofwan. Demi Allah, aku mengetahui tidak ada yang memberitahukan padamu kecuali Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam dan membawa aku ke tempat ini, kemudian mengucapkan syahadat secara benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ajarilah saudara kalian ini tentang agama, ajarkan Al-Quran, kemudian dan bebaskanlah tawanannya." Adapun Sofwan mengatakan, "Bergembiralah dengan suatu peristiwa yang datang kepada kalian sekarang, pada hari-hari yang akan melupakan kalian dari peristiwa Badar." Dia bertanya tentang Umair kepada orang-orang yang bepergian, sehinggalah salah seorang yang bepergian memberitahukan kepadanya tentang keislaman Umair. Sofwan bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya selamanya dan tidak akan memberikan suatu manfaat kepadanya selamanya. Umair kembali ke Mekah dan tinggal di sana menyerukan Islam. Kemudian banyak orang yang masuk Islam melalui dakwahnya. Perang Bani Qunaiqah. Pada perjanjian yang lalu yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi, telah disebutkan bahwa beliau dan kaum muslimin sudah berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi
tak ada seorang pun yang mematuhi isi perjanjian. Mereka selalu melakukan pengkhianatan sehingga meresahkan kaum muslimin. Ibnu Ishaq berkata, Sas bin Qais, seorang tokoh Yahudi yang sangat kufur dan sangat membenci serta dengki kepada kaum muslimin, melewati beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Aus dan Khazraj yang berada dalam suatu majelis yang telah menyatukan mereka. Mereka sedang berbincang-bincang di dalam majelis tersebut, melihat persatuan dan hubungan baik sesama mereka di atas dasar Islam telah membangkitkan kemarahan Sas bin Qais. Dia berkata dalam hati, para tokoh telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, saya tidak akan bersama mereka apabila para tokoh mereka bersatu di negeri ini karena suatu ketetapan. Ia kemudian menyuruh seorang pemuda Yahudi yang ikut bersamanya untuk mendatangi mereka dengan mengatakan, datanglah kepada mereka dan duduklah bersama mereka. Kemudian ingatkan akan peristiwa Bu'ats dan peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan alunkan kepada mereka beberapa syair yang berisi tentang pertengkaran mereka. Pemuda Yahudi itu pun melakukannya, maka kaum muslimin ketika itu menjadi bertengkar sampai 2 orang dari 2 kabilah itu melompat ke atas suatu kendaraan, lalu terjadi perang mulut. 2 kelompok tersebut menjadi marah semuanya dan berkata, telah kami lakukan janji kalian yang menyakitkan. Senjata, senjata. Mereka lalu keluar mendatangi lawannya dan hampir terjadi peperangan. Peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersama para sahabat mendatangi mereka seraya mengatakan, wahai kaum muslimin, ingat Allah. Allah, apakah kalian menyerahkan seruan jahiliyah sementara aku masih di tengah-tengah kalian? Setelah Allah menunjukkan kalian kepada Islam dan memuliakan kalian dengannya, memutuskan kalian dari perkara jahiliyah, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian. Mendengar itu semua, akhirnya kaum muslimin pun sadar bahwa apa yang terjadi itu merupakan tipu daya setan dari musuh mereka. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.